Sebelum jatuh ke dalam dingin mori asli ini, cahaya di sekitarnya tiba-tiba menjadi agak redup, dan ada bau samar dari hutan. Bau sekali. Mencium rasa yang memuakkan ini, alis Qin Yichen sedikit mengernyit, matanya menatap tajam ke hutan primitif, dan ekspresi muram muncul di matanya. Melalui kegelapan, samar-samar kita dapat melihat bahwa udara di hutan ini tampaknya bercampur dengan warna merah tua. Saya tidak tahu berapa banyak mayat penguburan pembangkit tenaga listrik yang ada di sini untuk membentuk pemandangan seperti itu. Pada saat ini, dia sepertinya tidak menyadari bahwa dia telah dikunci oleh banyak mata yang suram. Di belakang pohon raksasa, atau di bawah naungan matahari, jalur siluet seperti binatang tersembunyi, dan saat ini, mata siluet itu menatap jalan ini dengan sentuhan oker. Siluet ramping, bagaimanapun, mereka juga tampaknya memiliki ketakutan, jadi mereka tidak langsung menembak. Setelah menunggu sebentar, saya menemukan bahwa tidak semua teman di belakang Qin Yichen muncul, dan siluet yang tersembunyi dalam kegelapan akhirnya tidak dapat menahan diri. Siu. Saat berikutnya, udara di atas kepala Qin Yichen tiba-tiba robek dan terbuka. Mendengar suara angin yang pecah, pedang tajam yang bersinar dingin telah meledak ke udara. Sepertinya orang idiot yang tidak mengerti apa-apa, berani datang ke sini sendirian. Di bawah naungan gelap pohon raksasa di depan, sebuah siluet memancarkan cahaya dingin di matanya dan berkata dengan cibiran di dalam hatinya. Jelas, dialah yang menembak ini. Dalam kegelapan, banyak seringai muncul di wajah banyak siluet. Junior yang tidak curiga seperti ini tidak tahu siapa yang memberinya keberanian untuk menjelajah ke nirvana. Menurut mereka, perburuan kali ini sepertinya lancar. Tanda seru. Dan ketika orang-orang hebat itu bersiap untuk mencari mayat dalam kegelapan, mereka tiba-tiba menemukan bahwa belati yang rumit itu tiba-tiba berhenti di udara yang tidak lebih dari beberapa inci di atas kepala siluet itu. Telapak tangan tak terlihat telah menangkap sang jenderal, dan bahkan tidak bisa melakukan setengah tusukan. Apa yang terjadi? Melihat pemandangan ini, siluet-siluet di bawah naungan pohon sedikit berubah. Bahkan jika pukulan itu hanya pembangkit tenaga suci biasa, dia akan diperhitungkan secara tidak sengaja. Tetapi dia tidak melihat apa yang dilakukan anak di bawah ini. Tindakan. Mengapa gerakan pembunuhannya berhenti di udara? Siu. Masih dalam keraguan seperti itu, pupil siluet itu tiba-tiba menyusut, karena dia menemukan bahwa pedang tajam yang dia tembak sedikit bergetar, dan ujung tajam pedang itu tiba-tiba menunjuk ke arahnya, tetapi dia tidak menunggu responnya. Pedang yang tajam menembus kehampaan, dan duri yang ganas ada di dalam hatinya. Bang! Saat berikutnya, siluet tipis jatuh dari tempat teduh, dan wajahnya masih ditutupi dengan warna yang luar biasa. Sepertinya dia tidak memahaminya sampai dia meninggal. Apakah orang ini sangat tersembunyi? Tanda seru. Dengan suara mayat jatuh ke tanah, segera terjadi keributan di tepi. Orang yang baru saja menembak bukanlah orang asing. Meski orang ini tidak luar biasa, tubuh dan kecepatannya pasti mereka yang tidak lemah bisa membunuh mereka meski tidak punya cukup waktu untuk bereaksi. Itu pasti jauh melampaui kekuatan mereka. Di tengah kengerian pembangkit tenaga listrik ini, Qin Yichen telah mengangkat kakinya, menginjak daun busuk di tanah, dan berjalan menuju hutan primitif. Matanya samar-samar menatap hutan di depan. Mengangkatnya, seolah-olah apa yang baru saja terjadi tidak ada hubungannya dengan dia. Melihat siluet ramping yang berjalan ke hutan primitif seperti berjalan di lapangan yang sepi, banyak pembangkit tenaga listrik merasa sedikit mati rasa. HMPH, berdandan seperti Tuhan, bermain iblis. Namun, di sebagian besar pembangkit tenaga listrik, ada beberapa siluet mendengus dingin. Mau tak mau aku merebut mereka dan mengelilingi mereka di tengah. Nah, jadilah sedikit lebih menarik, dan berikan semua barang berhargamu. Siluet ini memiliki fluktuasi napas yang kuat di tubuhnya. Jelas, mereka semua adalah pembangkit tenaga suci. Dan tidak sulit untuk melihat dari nafas mereka yang keras bahwa ini bukan pertama kalinya mereka bertindak. Namun, apa yang membuat pembangkit tenaga listrik ini agak tidak terduga adalah bahwa di hadapan intersepsi mereka, pemuda itu seolah-olah tidak mendengarnya. Dengan sedikit gerakan kakinya, semua orang hanya melihat kilatan, dan saat berikutnya, siluet itu tidak tahu bagaimana keluar darinya. Dikelilingi oleh lingkaran, tubuh yang indah. Orang ini pasti orang ras yang hebat. Turunkan dia dan paksa dia untuk menyerahkan teknik kultivasi. Lepaskan kakinya dulu, jangan sampai dia kabur. Namun, pemandangan ini tidak membuat takut pembangkit tenaga listrik yang menghalangi ini. Sebaliknya, ada keserakahan yang memalukan di mata mereka. Sua. Hai. Dengan suara jalur minum, mata pembangkit tenaga listrik ini menunjukkan cahaya yang tidak menyenangkan. Jalur serangan ganas, semuanya menghancurkan yang terakhir. Dan di bawah serangan seperti itu, siluet itu masih tidak menoleh ke belakang. Seolah-olah dia tidak melakukan serangan ini sama sekali. Mencari kematian. Melihat ini, rasa dingin di mata para pembangkit tenaga listrik itu mau tidak mau menjadi lebih intens, dan serangan mereka menjadi lebih sengit. Bang! Namun, tepat ketika jalur ofensif sengit akan jatuh pada siluet ini,
Dengan suara keras, siluet orang-orang yang terkepung itu seperti terkena tinju raksasa yang tak terlihat. Itu terbang terbalik. Di udara, darah mengalir. Dan ketika mereka mendarat, mereka benar-benar kehabisan nafas. Dan siluet ramping itu, seolah-olah tidak ada yang dilakukan. Dan bahkan langkah kakinya tidak berhenti. Melihat pemuda acuh tak acuh ini, pembangkit tenaga listrik, yang memiliki beberapa pemikiran aneh, memiliki rasa takut di hatinya. Pengalaman bertahun-tahun memberitahu mereka bahwa pemuda yang terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan ini jelas bukan orang yang dapat mereka provokasi. Mereka yang menembak, kali ini menendang pelat besi. Melihat siluet yang tergeletak di tanah tanpa vitalitas, tidak ada yang berani mencoba lagi. Mereka hanya bisa menatap siluet ramping, perlahan menghilang dari pandangan. Dan setelah itu menghilang, ada jalur penjarahan siluet dari sisi gelap. Mereka semua bergegas menuju mayat di tanah. Hampir dalam waktu singkat, ini hanya ingin merampok pembangkit tenaga listrik Qin Yichen. Semua barang berharga di tubuhnya digeledah. Nyatanya, hal semacam ini tidak jarang terjadi di Nirvana. Bahkan hampir terjadi setiap hari.